Nabila Zahra dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi, ingin meminta waktu Anda sebentar. Nah, sebelumnya apakah Anda bersedia untuk mengikuti interview ini? Iya, bersedia. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena Anda telah mau berpartisipasi dalam wawancara ini. Sebelumnya misalkan memperkenalkan diri Anda. Baik, perkenalkan nama saya Nifa Resmi Madani, sekarang lagi semester 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Tadi saat perjalanan menuju ke sini apakah Anda mengalami kendala atau apapun itu? Tidak. Tidak ada ya? Sudah makan sebelumnya? Sudah. Alhamdulillah ya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan sangat penting di kalangan mahasiswa ini. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh seputar stres akademik ini, ada baiknya kalau kita mengetahui dulu apa sih stres akademik itu. Nah, stres akademik itu merupakan masalah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan siswa dan kinerja akademik siswa tersebut. Jadi tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sih mahasiswa itu bisa terkena stres akademik, kemudian bagaimana cara mengatasi stres akademik tersebut. Sebelum kita memulai, apakah Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran sebelum kita memulai ke sesi interview lebih dalam ini? Tidak ada. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada, sebelum itu mungkin Anda bisa berbagi sedikit pengalaman tentang pengalaman Anda sebagai mahasiswa dengan stres akademik. Saya adalah seorang mahasiswa yang sekarang lagi semester 3 dan sekarang kuliah di minggu ketiga. Dan di minggu ketiga ini, dalam 3 minggu ini menurut saya sudah memiliki banyak tugas yang banyak dengan deadline yang sangat dekat semua. Kalau boleh tahu, stres akademik seperti apa yang Anda alami sehingga menurut Anda dalam 3 minggu setelah masuk perkuliahan ini itu Anda mulai merasakan stres akademik? Jadi seperti beban tugas, kuis, dan khawatir terhadap nilai yang saya dapatkan nantinya. Dari yang Anda sebutkan tadi, bisakah Anda memberikan contoh konkret mengenai situasi stres akademik yang Anda rasakan? Seperti ujian yang berdekatan, saya harus belajar bersamaan, terus tugas yang berdekatan deadline-nya, dan nantinya juga saya khawatir terhadap apa yang saya dapatkan nilai yang saya dapatkan karena deadline-nya berdekatan semua, dan jadi takut hasilnya tidak maksimal ya? Ya, baik. Nah, apakah Anda merasa bahwa adanya tekanan akademik tersebut bisa memiliki dampak negatif pada kesehatan Anda dan juga kesehatan fisik maupun mental Anda? Iya, ada mungkin bisa jadi seperti menurunnya pola makan, terus pusing, cemas, khawatir, pola tidur tidak teratur. Seperti itu ya. Nah, dari faktor yang membuat Anda mengalami stres akademik tersebut, seperti apa yang Anda jelaskan tadi? Bagaimana cara mengatasi atau mengelola stres akademik dalam diri Anda? Saya sih mengatur waktu dengan baik, menyusun yang mana dulu yang lebih dikerjakan, yang dekat dengan deadline-nya. Anda, apakah menurut Anda dalam masa-masa stres akademik Anda ini, Anda membutuhkan dukungan sosial dari orang-orang di sekitar? Sangat membutuhkan. Bisa diberikan contoh dukungan sosial seperti apa sih yang membuat Anda merasakan agar stres akademik ini bisa tidak terlalu larut dalam diri Anda? Contohnya dukungan dari teman dan orang tua pastinya. Teman seperti memberikan arahan, kayak gini mau kerjaan tugasnya, pelan-pelan apa saja, tidak gitu. Kalau dari keluarga juga mungkin dibantu dengan cara mengatur pola makannya supaya bisa kuat mengatasi tugas-tugas yang ada.
Bagaimana dengan dukungan dari dosen atau penasihat akademik dalam mengatasi stres akademik Anda? Menurut saya mereka sangat berpengaruh untuk saya karena kata-kata verbal mereka itu sangat memotivasi saya. Seperti kayak enggak gitu, pelan-pelan mah kok bisa dipasti itu. Jadi selain teman dan keluarga, staf akademik terutama dosen PA maupun dosen ini juga yang mempengaruhi Anda dalam mengelola stres akademik ya? Iya, dan asdos. Oh, asli. Baiklah, mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan, dan saya akan mengakhiri wawancara ini. Terima kasih atas kesediaannya. Dan juga apakah jika saya membutuhkan data lain, bisakah saya menghubungi Anda lagi? Iya, bisa. Terima kasih. Saya akhiri wawancara ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikola Zahra dari Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi. Ini meminta waktu kakak sebentar untuk interview. Sebelumnya, apakah kakak bersedia untuk menjadi interview saya? Iya, bersedia. Baik. Terima kasih telah bersedia berpartisipasi dalam wawancara ini. Sebelumnya, bisakah kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Sheila Ayu Kirani, biasa dipanggil Sina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting di kalangan mahasiswa sekarang, yaitu stres akademik. Tetapi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai seputar stres akademik, ada baiknya kita mengetahui dahulu stres akademik itu apa sih? Nah, stres akademik itu merupakan masalah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja akademik siswa. Nah, tujuan wawancara ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman apa yang menjadi penyebab mahasiswa mengalami stres akademik dan bagaimana mahasiswa tersebut dapat mengatasi dan mengelola stres akademik tersebut. Tapi sebelumnya, apakah ada pertanyaan tentang kekhawatiran kakak mengalami stres akademik ini atau tidak? Baik, kalau tidak ada, mungkin saya akan memasuki pada pertanyaan pertama. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman kakak menjadi mahasiswa dengan memiliki stres akademik? Karena saya merupakan seorang mahasiswa yang semester 7 saat ini, tentunya mengalami banyak masalah-masalah mengenai mata kuliah atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kalau boleh tahu, stres akademik seperti apa yang contoh stres akademik seperti apa yang kita alami misalnya di mata kuliah tertentu itu, stres akademik apa yang dirasakan? Stres akademik yang saya rasakan itu seperti setiap mata kuliah itu tugasnya banyak, terus deadline-nya itu saling berdekatan. Dari yang tadi saya sebutkan, misalnya kakak memberikan contoh yang lebih konkret mengenai stres akademik yang kakak rasakan. Contoh konkretnya itu mengenai tugas yang menumpuk, terus deadline-nya juga yang berdekatan. Kadang itu kayak satu mata kuliah itu bisa 2 tugasnya dalam satu pertemuan gitu, jadi bingung yang mana mau diselesaikan dulu gitu. Terus khawatir juga dengan nilainya. Iya. Jadi apakah dari dengan stres akademik ini kakak merasakan ada dampak negatif mengenai kesehatan mental maupun fisik yang kakak rasakan? Iya, ada. Jadi dampak yang saya rasakan itu kadang saya stres sendiri, kadang juga cemas. Kalau lagi kerja tugas itu kalau pikir bisa nggak ya saya kerjakan yang tugas ini dulu, terus tugas yang satunya lagi seperti itu. Terus kadang juga kalau malam itu kadang pola tidurnya itu juga terganggu. Jadi kadang mau istirahat dulu atau mau lanjut lagi. Terus biasa juga kerja tugasnya itu sampai tengah malam, jadi paginya itu kalau mau beraktivitas lagi kayak udah lelah gitu.
Baik, tadi kakak sudah jelaskan mengenai contoh stres akademik yang kita rasakan, terus dampak-dampaknya. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana cara kakak mengatasi atau mengelola stres akademik pada diri kakak sendiri. Oke, untuk stres akademik itu saya mengatasinya itu dengan cara saya bikin kayak jadwal-jadwal kayak semacam apa kayak to-do list gitulah semacam itu. Nah, terus saya jadwal saya catat tugas tugasnya mana yang sekiranya sebenarnya itu yang mendekati itu juga sama pokoknya bikin jadwal-jadwal yang itu kegiatan-kegiatan seperti itu. Baik. Terus apakah kakak merasa dari stres akademik ini kakak membutuhkan dukungan sosial mungkin dari teman, dari orang tua, atau dari dosen PA, atau bagaimana? Kalau yang itu sudah pastinya kita sebagai pelajar pasti membutuhkan dukungan sosial baik itu dari teman, dari keluarga maupun dari lingkungan sekitar seperti yang terutama itu keluarga, karena keluarga itu yang paling istilahnya kita 24 jam sama keluarga, jadi yang paling dibutuhkan itu adalah dukungan keluarga. Baiklah, mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya tanyakan, dan saya rasa wawancara ini sudah bisa diakhiri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kembali karena telah bersedia menjadi interview dan wawancara ini dan bersedia menceritakan apa yang kakak alami. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, apakah saya bisa menghubungi kakak lagi? Iya, boleh. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Mutiara Nabila Zahra dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi. Ini melakukan wawancara, tetapi sebelumnya saya ingin bertanya apakah kakak bersedia untuk menjadi interview dan wawancara ini? Bersedia. Baik, terima kasih atas kesediaannya dalam wawancara ini. Sebelumnya bisa kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Selamat siang juga, perkenalkan nama saya Cinta Dadan Firska, mahasiswi Fakultas Psikologi semester 7. Kalau boleh tahu Kak Cinta, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting di kalangan mahasiswa, yaitu stres akademik. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh membahas seputar stres akademik, langkah baiknya kita mengetahui dahulu apa sih stres akademik itu. Nah, stres akademik itu merupakan masalah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja akademik siswa. Maka dari itu, tujuan dari wawancara ini kita ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab dari seorang mahasiswa mengalami stres akademik dan bagaimana cara mengatasi stres akademik tersebut. Sebelum kita mulai wawancara ini, apakah kakak memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang wawancara berlangsung ini? Tidak. Baik, kalau tidak ada, sebelum itu bisakah kakak menceritakan pengalaman tentang stres akademik yang kakak rasakan selama menjadi mahasiswa? Kalau dari pengalaman sih sebenarnya belum sampai ke tahap stres yang berat gitu ya. Nah, kalau boleh tahu stres akademik seperti apa sih yang kakak alami? Kalau stres akademik sendiri tuh yang mungkin salah satunya yang kayak merasa terbebani dengan mungkin belum tercapainya SKS. Oh iya, seperti itu. Nah, dari yang tadi kakak sebutkan mengenai SKS, bisa kakak sebutkan contoh yang lebih konkret lagi mengenai stres akademik, yaitu pada belum terpenuhnya SKS gitu. Kalau saya itu konkretnya ya, kalau misalkan saya melihat teman-teman saya SKS-nya sudah melebihi yang ditentukan dan saya merasa belum sampai titik itu, saya merasa kayak aduh, saya mulai stres nih memikirkan bagaimana caranya supaya saya sampai ke tahap yang seperti itu dengan teman saya. Jadi istilahnya bisa
menyusul dengan teman-teman secara cepat gitu ya. Nah, dari tadi contoh wanita yang sudah kakak sebutkan, apakah kakak merasa bahwa dengan itu menyebabkan stres akademik itu berdampak pada kesehatan mental maupun fisik kakak sendiri? Berdampak ya, apalagi kalau berdampak itu sampai bisa-bisanya saya sampai tidak ingin melakukan hal apapun. Contohnya seperti mungkin malas beraktivitas dan malas pada tugas dan sebagainya. Bahkan orang-orang di sekitar saya kadang diemin kalau saya merasa seperti itu. Tadi kakak sudah sebutkan juga faktor-faktornya dan dampaknya yang kakak rasakan. Terus bagaimana cara kakak mengatasi dan mengelola stres akademik tersebut di kehidupan sehari-hari? Dengan cara mungkin berdiam diri, menenangkan diri ya, lebih tepatnya, karena saya orang yang tidak suka diganggu. Kalau memang merasa stres, apalagi ditanya-tanya, aduh saya sangat tidak suka, jadi mending saya mengasingkan diri dari lingkungan sekitar supaya saya bisa tenang, berpikir, dan Butuh waktu sendiri ya. Dari stres akademik yang kakak rasakan, apakah kakak merasa bahwa saya butuh nih dukungan sosial dari keluarga, dari teman, atau dari intinya dari lingkungan sekitar, mungkin juga bisa dari staf akademik seperti dosen PA, asisten dosen, seperti itu. Kalau misalkan stres akademik itu menyerang, yang tadi saya bilang, saya kan biasanya sendiri ya, otomatis terkadang saya tidak suka diganggu, jadi saya mengenai hal itu ya mungkin membutuhkan, tetapi saya memfokuskan diri saya untuk benar-benar saya yang mengatasinya sendiri. Ya, jadi kalau seperti dosen MPA, mungkin saya hanya ke beliau untuk meminta saran apa yang harus saya lakukan. Begitupun juga ke orang tua atau ke lingkungan sekitar seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir yang saya tanyakan. Nah, ini kan kakak masalah sengketa itu mengenai SKS. Nah, SKS itu kan dia sudah ditentukan oleh universitas dan jurusan tersebut. Nah, kira-kira menurut kakak bagaimana sebuah universitas atau institusi pendidikan dapat mengurangi tingkat stres mahasiswa yang mengalami stres akademik seperti itu? Kalau dari universitas sih, bagaimanapun sebenarnya berapapun SKS-nya itu tergantung dari mahasiswanya sendiri. Kalau semisal memang mahasiswanya tidak mampu, ya universitas tidak bisa buat apa-apa kan. Biarpun bertambah kebijakan atau apapun itu, kalau ini kembali lagi ke individu masing-masing seperti itu. Jadi kalau menurut saya dari universitas atau jurusan itu mungkin lebih dirangkul kali ya mahasiswanya. Kalau semisal pihak dosen atau staf atau apapun itu melihat mahasiswanya stres, ya mungkin bisa dirangkul lagi seperti itu. Baiklah, mungkin sekian pertanyaan yang dapat saya berikan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan kakak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Tetapi jika saya membutuhkan atau ingin bertanya lagi tentang stres akademik, apakah saya bisa menghubungi lagi kakak kembali? Oke, terima kasih banyak kak telah mau bersama. Terima kasih. Mungkin